Juga kepada seluruh instruktur dalam program persiapan bahasa UGM Sultan Taha Saifuddin Jambi yang saya hormati. Kemudian juga hadir dalam kesempatan ini yaitu seluruh tim dari UKB. Kemudian ada juga mahasiswa yang sedang magang di unit pengembangan bahasa, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan juga berkumpul di ruangan ini dalam acara tasyakuran dan perpisahan program persiapan beasiswa yang diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UGM Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara ini merupakan acara tasyakuran di mana telah dilaksanakan selama 6 bulan. 6 bulan bukan waktu yang sebentar. Para peserta yang berjumlah 14 tadi yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, ini merupakan para pejuang para pejuang bahasa yang luar biasa. Dan perlu kami sampaikan laporan kepada Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Hersatu bahwa dari hasil program yang dilaksanakan ini selama 6 bulan, ini dari 14 peserta yang dapat dikatakan kehadirannya di atas 90%. Ya. Ya ada, yang dikit-dikit izin ada. Kuliah. Ya, ya itu kalau libur nggak masalah. Nah, makanya ada juga yang tiap ada event-event pulang juga ada. Karena perlu kita ketahui juga bahwa para peserta ini kan ada yang punya pesantren, baru sekalian, ada yang punya pesantren. Nah, kemudian juga ada yang kepala sekolah dan sebagainya. Namun saya selaku kepala UPB yang setiap hari memantau kawan-kawan itu sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi, semangatnya luar biasa. Itu karena itulah yang sering kita tanamkan gitu Bapak sekalian, bahwa 6 bulan ini bukanlah waktu yang sebentar. Ya, mereka harus meninggalkan keluarga dan mayoritas itu ada yang sudah berkeluarga. Nah, kecuali yang jomblo-jomblo nggak masalah gitu. Ya, tapi masih ada juga gitu. Walaupun jomblo-jomblo juga perlu kami laporkan Pak WR bahwa setiap bulan sampai kita datangkan dokter untuk meriksa kesehatan mereka semua. Jadi khawatir gitu. Khawatirnya di mana? Khawatirnya bayangkan ya, saya karena pernah mengalami masa-masa seperti mereka ini gitu. Untungnya mereka saat ini dengan LPDP dapat uang saku. Ya, kalau zamannya saya dengan Pak WR, Pak Ayu, nggak ada uang saku. Ya, yang ada cuma dikasih konsumsi. Apalagi Bu Titin, Bu Titin udah dapat uang saku. Ya. Kalau waktu saya, kemudian juga mungkin Pak WR, nggak ada uang saku. 6 bulan itu harus puasa gitu ya. Karena tidak dibiayai oleh negara, uang sakunya hanya uang makan aja. Gitu. Nah, selanjutnya Pak WR, mereka kalian bahwa dalam program ini kita telah laksanakan secara maksimal, mulai dari akademik yang saya ucapkan terima kasih kepada para instruktur yang telah memberikan yang terbaiknya di program ini. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, di dalam akademik juga selain itu kita juga memperhatikan kondisi psikologis kawan-kawan semua dan juga kondisi medisnya juga kita perhatikan. Jadi setiap bulan kami datangkan dokter untuk meriksa gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya gitu. Nah, terutama ini yang sudah berkeluarga ini, kalau habis pulang itu perlu kita periksa juga. Karena apa? Ya, karena itulah kita ingin memberikan yang terbaik, bahwa untuk mencapai akademik, ya kondisi psikologis dan medis pun perlu diperhatikan. Makanya mereka semua baru pulang dari Kerinci setelah kemarin melakukan official test
Mereka kita kasih liburan ke Kerinci dan baru pulang tadi malam. Dan hampir setiap bulan kita adakan apa? Acara refreshing gitu ya, refreshing. Nah itu semua adalah dalam rangka kita untuk memaksimalkan bahwa kita ya beranggapan bahwa dengan penunjang psikologis dan medis yang diperhatikan itu akan menunjukkan dan juga memberikan kontribusi yang baik ya dalam kondisi akademis. Nah Bapak Ibu sekalian dan Pak Rektor yang kami hormati, perlu juga kami laporkan bahwa pada malam hari ini adalah merupakan acara tasyakuran. Setelah kita berusaha bersama-sama dari kami tim manajemen dan juga Bapak Ibu selaku instruktur dan juga para peserta telah melewati 6 bulan ini, maka pada malam hari ini kita sudah sampai pada detik-detik terakhir. Oleh sebab itu semua berjalan dengan lancar alhamdulillah, dan dengan demikian makanya tadi ada pembacaan berzanji atau maulid ini dalam rangka setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin tinggal berharap ya syafaat dari Rasul, dan juga kita berharap memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan program ini program yang sukses dan juga berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami ingin menyampaikan juga sebagai laporan bahwa UPB UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penutupan program PPB nasional. Jadi kami mohon kesediaan khususnya kepada para instruktur, dan malam ini juga kami mengundang bahwa akan ada acara penutupan secara nasional kita yang menjadi tuan rumah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat ya pukul 08.00. Kalau seandainya nanti undangan secara resmi tertulis tidak sampai pada malam hari ini, kami secara khusus mengundang Bapak Ibu semua hadir di dalam acara penutupan program tersebut, di mana program penutupan tersebut akan dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Agama yang membidangi program ini. Jadi sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu para instruktur untuk dapat menghadiri acara tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa setelah ditutupnya acara nanti pada hari Jumat, maka berakhir pula program ini dan mereka semua akan kembali ke halaman masing-masing. Tiket sudah ada di tangan, tinggal pada hari Jumat penutupan pagi, sorenya langsung sudah ada yang pulang. Jadi siapa yang pulang? Pak Deden ya? Kang Deden yang pertama kali akan meninggalkan Jambi, karena beliau adalah seorang kiai pengasuh pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di mana kan? Tangerang ya? Di Lebak ya, di Lebak. Ya, ada seorang kiai yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian setelah itu nanti hari-hari berikutnya ya ada semua peserta akan meninggalkan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya sehari-hari bersama kawan-kawan sangat merasa kehilangan. Biasa pagi-pagi jam 7 sudah ada kawan-kawan. Saya masuk ke ruangan mempersiapkan segala sesuatu. Ada siapa biasanya? Siapa yang biasa datang pagi? Iya. Tapi secara umum, Bapak Rektor dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan evaluasi bahwa program ini ya adalah program yang dapat dikatakan berhasil. Oleh sebab itu nanti kami juga mohon evaluasi dari para peserta. Silakan sampaikan segala sesuatu evaluasi kepada kami dari segala aspeknya, baik dari pelayanannya, fasilitas, kemudian akademik, pengajaran dan lain sebagainya. Silakan sampaikan untuk perbaikan ke depannya, karena masukan dan juga evaluasi yang disampaikan oleh para peserta itu merupakan salah satu modal untuk kemajuan dan juga peningkatan kualitas kami di Taha Saifuddin Jambi. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan untuk mengikuti program PPB ini Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya selaku koordinator dalam kegiatan tersebut mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, segala
segala sesuatu hak-hak kawan-kawan yang barangkali termakan oleh saya pribadi dan juga barangkali ada lisan yang tidak berkenan di hati, perilaku juga yang tidak berkenan di hati, mohon dihalalkan dan dimaafkan segala macam kekhilafan dan kesalahan saya dan juga tim yang menyertai Bapak Ibu peserta selama berada di UPP UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mungkin itu saja sebagai sambutan dan juga laporan saya sebagai koordinator atau ketua dalam program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aris Nugroho yang sudah memberikan sambutannya. Katanya tahun depan akan program besok. Betul sekali, Pak. Semoga UPP UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menjadi seterusnya. Amin ya Rabbal. Baik, sambutan selanjutnya, sambutan kedua ini dari Bapak kita semua selama berada di Nusantara kelas yang akan diwakili oleh peserta program persiapan beasiswa Bapak Deden Hidayat MDSI kepada beliau. Disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN STS Jambi dan seluruh stafnya, yang kami hormati kepada UPB dan seluruh stafnya, yang kami hormati para instruktur, dosen di program persiapan bahasa, dan yang kami hormati, kami cintai seluruh kawan-kawan peserta program persiapan bahasa UIN STS Jambi. Izinkan kami pada malam hari ini memberikan kata sambutan, kesan dan pesan pada kegiatan PPB 2024 ini yang bagi kami sangat spesial karena memang ini adalah program angkatan pertama dan kami yang dipilih dari mungkin sekitar 1000-an pendaftar, kami yang terpilih dan ditempatkan di tempat spesial di UIN STS Jambi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sivitas Akademika UIN STS Jambi, kepada unit program bahasa atau unit pengembangan bahasa UIN STS Jambi dan seluruh tutor atau instruktur yang telah memberikan ilmu, yang telah membimbing kami selama kegiatan program persiapan bahasa dari bulan Februari kemudian diakhiri bulan Agustus ini. Begitu banyak sekali yang kami dapatkan, baik berupa ilmu akademik maupun pengalaman dalam kegiatan perkuliahan serta dalam keseharian yang bersifat komunikasi baik formal ataupun non formal. Sejatinya perilaku para dosen, para instruktur kami sangat betul-betul perhatikan sehingga kami mendapatkan ilmu bagaimana
cara para instruktur, para dosen berkomunikasi dengan dosen yang lainnya. Para dosen memberikan perkuliahan kepada kami saat-saat berada di kelas serta dalam kondisi baik itu formal maupun non formal. Para hadirin sekalian, sedikit flashback ke belakang bahwa saat kami diterima dan nama kami tercantum dalam peserta program persiapan bahasa, ada sesuatu yang mengganjal, apalagi terutama saya pribadi, karena nama saya sempat hilang dari daftar peserta. Entah kesalahan apa waktu itu, dan kebetulan yang sama-sama hilang itu ada Pak Kiai Khalil Bisri dan Pak Fahmi. Akhirnya sama-sama telepon, nanti kita mau kemana gitu, nama kita hilang, masih diakui atau tidak. Nah kemudian waktu itu dikasih pilihan oleh Pak Kasubdit, silahkan pilih mau di Mataram atau di Jambi. Mataram itu mana, Jambi itu di mana? Ya karena yang kami tahu Sumatera itu masih hutan. Segera waktu itu juga searching di mana UIN STS Jambi itu, gitu ya. Jambi itu kota apa enggak, gitu ya. Nah kemudian langsung kok ada bandaranya, gitu ya. Kalau hutan kok ada bandaranya, gitu. Kemudian kita juga cek dari bandara ke kampus berapa menit, ternyata cuma 30 menit, berarti masih di kota. Nah kemudian kami juga masih bingung ini bagaimana kultur masyarakatnya, budayanya, kan gitu. Kalau biasanya berbeda bahasa, berbeda apa wilayah, beda adat dan kebiasaan, beda budaya. Nah kemudian kami di awal kedatangan disambut oleh Bapak Akman, Pak Ustadz Akman, kemudian memberikan call saat baru tiba dari turun dari airport menjemput sampai Jambi. Nggak usah khawatir, orang Jambi itu nggak neko-neko, nggak pernah ada istilahnya jahil ke orang pendatang. Semuanya itu ya diperlakukan sama rata. Pokoknya sampai sini dijamin ya tidak akan terjadi apa-apa. Kalau ada apa-apa ya tinggal ngomong aja, insya Allah. Pokoknya orang sih jangan kayak Jawa gitu ya. Kalau Jawa kan sedikit baru setelah itu kemudian kita merasa tenang. Ternyata kita mendapati tempat yang ternyata sangat kondusif, sangat istilahnya tuh humanis, kemudian toleransi budayanya sangat tinggi. Itu yang kami rasakan. Kemudian selanjutnya kesan kami dari para tutor, para instruktur, para dosen pengampu program persiapan bahasa ini. Tutornya ramah-ramah, tutornya ramah-ramah, baik-baik, gitu. Tidak pernah kami ada yang dimarahi satupun. Apalagi nggak ada Pak. Terus terang kualifikasi kami di kelas itu jomplang Pak. Yang pinter ya pinter, yang model saya jeblok ya jeblok. Gitu. Kami itu yang pinter ada berapa orang ya, gitu tinggi. Kemudian yang jeblok yang model saya paling bawah gitu. Entah mungkin karena faktor U, faktor usia. Karena saya kira kami seumuran gitu, ternyata malah lumayan jauh juga. Oke lah, mungkin secara umur saya paling tua gitu ya, paling tua. Tapi ini kata teman-teman, face saya paling muda di semua. Ini bukan menyombongkan diri Pak ya, testimoni teman-teman katanya. Usianya baru 20 tahun, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kesannya dari para tutor itu baik-baik, betul-betul membimbing gitu kepada kami.
Kemudian para tutor ini sangat berkualitas yang kami rasakan. Terutama kalau saya pribadi lebih senang pada materi-materi, meskipun dari awal itu ekspektasi saya terlalu tinggi. Saya bahasa Inggris itu termasuk yang nol, belajar hanya ketika di MTS saja 1 tahun gitu ya. Kemudian sampai sini harus belajar lagi bahasa Inggris. Yang saya pikirkan ketika ikut program persiapan bahasa itu, saya diajari ngomong gitu ya, karena saya ingin belajar bicara bahasa Inggris gitu. Nah, tapi sampai sini ternyata dipelajari apa? Ayel itu apa? Tumpel juga apa gitu ya. Karena ekspektasi saya sampai sini betul-betul diajari ngomong gitu. Sehingga dari situ saya mulai, wah ini kayaknya harus banting setir mungkin ya. Saya mungkin ngejar bahasa Inggris saya nggak bisa. Cuman ada sesuatu yang saya harapkan apa? Belajar riset. Nah, belajar riset. Tutor riset itu bagi kami sangat spesial. Pertama kali kami dihadapkan dengan Pak Abid. Ini bagian pendahuluan. Ternyata kami disuguhkan dengan materi yang sangat begitu mendalam gitu. Kemudian penjelasan yang sangat detail, rinci yang sebelumnya tidak pernah kami dapatkan. Kemudian dilanjutkan sebelum itu Pak, sebelum metodologi itu ada Pak Fridi, literatur review. Ternyata itu Masya Allah tambah lagi gitu ya. Meskipun umat gitu ya, tapi ternyata penyampaian yang enak, teratur itu jadi kita paham juga ya. Terakhir dalam pemungutan begitu tuh yang begitu banyak, datang lagi Pak Dr. Agus ya, itu lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, lebih enak ininya penjabarannya. Jadi perbedaan antara dari seluruh bagian metodenya, kemudian dari awal pembukaannya dan sebagainya itu ada, kita bisa bedakan tanpa harus membaca keseluruhan. Kita dapat memahami bagaimana itu riset itu kita lakukan ya. Kemudian tutor-tutor yang lainnya yang belum bisa kami sampaikan satu persatu, yang terus terang betul-betul baik kami itu buka mata. Ternyata Masya Allah kita dihadapkan oleh pada dosen-dosen yang begitu banyak pengalaman, baik itu dari bahasa Inggrisnya, risetnya, kemudian wawasan kebangsaannya dan lain sebagainya. Bagi kami seluruh tutor itu sangat spesial, memberikan pengalaman yang terbaik. Sampai kami memberikan istilah ada tutor abadi. Karena ada tutor yang senantiasa ikhlas memberikan kuliahnya meskipun dadakan. Jadi Mr. Yandri, tutor abadi. Tapi bagi saya pribadi, semua tutor di sini abadi. Kenapa? Di akhir perkuliahan, mesti dosen-dosen itu mengatakan begini. Nanti kalau setelah perkuliahan ini selesai, kalian mau konsultasi, silahkan WA kami, WA saya. Gitu. Terakhir di sela tugas riset kami sampai sekarang juga kita masih bebani Pak Dr. Agus literatur kita masih diberikan itu ya, proposal riset kita masih diberikan ya, ada feedback gitu, ada perbaikan sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah gitu ya. Kami menilai bahwa ternyata tutor-tutor di sini berarti ikhlas semuanya, tanpa memandang apakah harus dibayar atau tidak.
bahkan sampai mengatakan silahkan kapanpun kalau mau konsultasi hubungi kami. Masya Allah, itu yang kami lihat bahwa betul-betul spesial dosen-dosen di sini. Kemudian kelebihan yang kami dapatkan daripada peserta lain adalah peserta program persiapan bahasa dari tempat lain, kami dapatkan 2 pengalaman belajar IELTS dan pengalaman belajar TOEFL. Oh ya Allah, karena tempat lain kita nggak ada. Mungkin kalau nggak di UIN Jambi kita tidak mendapatkan keduanya. Mungkin kalau TOEFL saja, kalau IELTS saja. Tapi di Jambi dapat 2. Jadi kami dapatkan betul gambaran bagaimana harus belajar IELTS dan bagaimana harus belajar TOEFL. Ini spesial buat kami. Kemudian kami akan sedikit memberikan evaluasi karena kami tadi diminta oleh Bapak Kepala. Mohon maaf Pak, jangan sakit hati ya. Saya betul-betul mau meluapkan emosi saya, emosi teman-teman ini buat Pak Aris ini. Tadi yang saya menyampaikan ke Pak Rektor karena nggak ada, saya titipkan Pak Warek evaluasinya. Karena sudah dipersilakan, jadi mohon jaga hati nih Bapak Ketua. Yang pertama, bahwa kendala dalam pelaksanaan program persiapan bahasa yang kami rasakan itu yang pertama adalah panasnya kelas. Ya, tapi bukan tanpa usaha. Kami lihat ini Pak Kepala ini sudah 2 kali servis AC, ya sudah 2 kali servis AC, ya cuman ya masih begitu saja. Sampai mungkin puncaknya Pak Kepala, saat Pak Kepala itu keluar ada tugas seminggu atau 2 minggu waktu itu, kami tepar. Hampir setengahnya dari peserta kami itu pada sakit. Nah, pada sakit sehingga kemudian Pak Kepala datang, baru datang dokter. Sudah mulai pada sembuh gitu. Hampir setengahnya dari yang sakit sudah pada sembuh. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu evaluasinya. Dan mungkin satu-satunya, yang lain tidak ada. Kami tidak melihat celah. Kami tidak melihat celah yang lain kecuali hanya itu. Itu mungkin juga dikeluhkan para dosen, para instruktur. Kemudian secara khusus ini kami memberikan kritik kepada Pak Kepala UPB ini. Ada 2 kritik yang kami sampaikan. Ya. Pak Warek kalau disampaikan Pak Rektor bahwa yang pertama, Pak Aris ini tipe pribadi yang nggak tahu diri. Betul, Pak Aris itu nggak tahu diri. Kenapa? Pak Aris itu nggak tahu diri, nggak tahu bahwa dirinya itu seorang kepala, nggak tahu dirinya itu seorang dosen. Jadi komunikasi sama kami itu kayak komunikasi sama bapak dengan anak. Bahkan nggak tahu kayak secara umur mungkin lebih tua Pak Aris daripada saya, tapi manggil saya nggak pernah manggil nama, Kang misalnya, Kang Deden, gitu. Jadi itu Pak Aris nggak tahu diri ya. Pada seharusnya kami yang menghormati para tutor, terutama Pak Aris ini, tapi malah Pak Aris yang menghormati kami. Gitu. Kemudian yang kedua, Pak Aris ini orangnya keterlaluan. Tolong sampaikan juga ke Pak Rektor. Kenapa Pak Aris itu keterlaluan? Jadi Pak Aris itu pernah yang kami ada 3 kejadian, ya harusnya Pak Aris itu marah, ya entah ketinggalan kunci di mobil, nggak tahu sudah mau sampai rumah kayaknya. Pak, tolong ada tas yang ketinggalan, balik lagi. Kemudian ada berapa lagi kejadian? 3 kali kalau nggak salah. Tapi tidak ada raut muka marah beliau, yang ada senyum aja. Gitu. Padahal waktu itu mungkin lagi capek, tapi ketika Pak maaf ya, gitu. Gak apa-apa, nggak usah dipikir. Itu sudah kewajiban saya. Jadi gitu. Itu keterlaluannya Pak Aris. Kemudian keterlaluannya Pak Aris itu sampai mungkin di antara kami yang punya masalah beliau selesaikan. Bahkan yang pulang nggak punya duit pun diokosin. Ya.
Ada dari peserta itu yang pulang gitu berkeluh kesah, Pak gimana saya harus pulang kondisinya begini. Terus apa yang jadi kendala? Yaudah saya bantu perjalanannya. Gitu. Jadi seperti itu. Termasuk keterlaluannya Pak Aris kalau sampaikan Pak Warek ya. Pesan dari peserta UPB atas apa? Atas tingkah laku Pak Aris yang keterlaluan dan tidak tahu diri Pak Aris. Kemudian pesan kami secara keseluruhan pada para dosen, para instruktur, pesan kami yang pertama dan mungkin satu-satunya, jangan pernah lupakan kami. Jangan pernah lupakan kami dan jadikanlah kami bagian dari keluarga UIN STS Jambi. Karena begitu berkesannya kami di sini, karena kami sudah banyak menerima ilmu, jangan jadikan kami anak tiri, kalau bisa jadi anak kandung. Dan kami juga masih meminta bimbingan daripada para dosen. Seandainya suatu saat kami merepotkan dengan meminta bantuan untuk merevisi ESA, yang merevisi riset dan lain sebagainya, mohon untuk dibantu. Dan bahkan Miss Titang ini kemarin sudah mau ngajak riset. Oh ini Pak Aris nih. Mohon maaf katanya kalau di luar negeri, kalau di Prancis namanya dipanggil Miss Titin, nggak ada Miss Titang. Sehingga yang kami gitu Miss Titang. Jadi mohon maaf, beliau siap membantu kami untuk memberikan bimbingan di luar kelasnya. Kemudian andaikan mau belajar riset di luar nanti, silakan hubungi. Terima kasih banyak. Jadi itu mungkin permintaan kami, jangan jadikan kami orang lain, jadikan kami bagian dari keluarga UIN STS Jambi, karena kami pun keluar akan memberikan testimoni yang baik karena kami dapatkan pelayanan terbaik dari UIN STS Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.